FB. Gak ada yang komen sih. Nggak. Gak ada yang komen sih. Di FB. Tapi siapa tahu masuk. Halo, yang 234 ini siapa ya? Saya pindah waiting room aja. Ya, lanjut. Kita tutup. Ya, itu. Jadi yang di video tidak ada ini yang cut ini. Silakan. Oh, itu sudah buka. Yang mana? Yang kamus ALB. Oh enggak, itu lihat di sini kan sama tak? Enggak. Ya ini sih dari materi ET sih. Nah, Silakan maksud biar ngikuti. Jadi nomornya ini 1165. Cuman harusnya ini ada dalet di sini. Tapi ini tidak kelihatan. Ini salah render atau gimana? Harusnya kan ada head dan dalet. Ini di sini tidak ada. Tapi itu aslinya ada. Karena di latinnya ada D. Ini juga ada dalet. Jadi kayaknya yang kamus ini cacat gitu. Jadi ada satu huruf yang hilang. Jadi tiap kata itu ada satu huruf hilang. Harusnya muncul. Ya. hampir semua itu ya. Oh iya Pak. Saya lihat semua kata itu ada. Ini harusnya kan ada alepnya. Ini tidak ada alepnya. Ini ada A-nya pada. Saya nggak tahu apa ada update. Ya gitu. Maka biasa saya baca ini, baca Latinnya sama kunonya. Kalau kitab Asyuri nggak kelihatan. Berarti kemarin pas lihat-lihat sempat bingung itu mungkin itu juga ya. Iya ya makanya perlu ada penjelasan begini. Kalau nggak ada penjelasan repot. Ini di chat bilang Kestakon buju. Nah ini Quran ayatnya Paulus itu. Para istri bertanyalah kepada suami di rumah. Memenuhi perintah Paulus. Memang harusnya yang belajar itu ya para laki. Kalau di gereja malah ibu-ibu yang banyak repot. Nah itu kalau nggak dijelaskan gini ya memang sulit. Yang kalau pakai ini banyak banget imitator, jealous itu. Kalau pakai Yunani agak repot. Ya kayak gini ya.
Jadi ini kan bukti teks gitu. Jadi kalau DET wajib punya. Tuh, terus apa lagi ya? Kalau video ehat, oh ya ini tadi ya yang simbolismenya Tritunggal. Tritunggal ini kalau di kamus itu kan ada beberapa ilustrasi juga. Nah ini kayak one family, itu dia ini father, mother, children. Jadi kalau makanya saya pakai Aba Imaben. Ya ini dengar nggak suara saya? Enggak, Dengar? dengar. Oh iya. Ya itu sih. Jadi kenapa Pak pakai apa ya? Ya bisa dianggap ilustrasi, bisa dianggap filsafat. Ya nggak apa-apa. Tapi ini father mother band itu karena Tritunggalnya kalau kita dari ayat itu kan Aba dan Ben. Nah tinggal ini yang nggak ada, mothernya nggak ada. Itu sih. Jadi dukungan teksnya kan itu. Terus sifat-sifat mother atau ibu yang kayak tanda petik sembunyi itu ada di Amsal sih. Di Amsal diilustrasikan ibu hikmat atau lady wisdom, binah atau nabi. Di Kabbalah binah itu apa ya, bagian dari ima. Jadi saya nggak ngadopsi 10 sefirot di Kabbalah, tapi konsep apa ya, family-nya ya bisa dibilang mirip, bisa dibilang terinspirasi. Ya itu kesimpulan saya gitu aja. Karena sudah ada Aba dan Ben. Yang ini tidak ada, materinya nggak ada. Nah, siapa gitu kan. Sementara sifat roh itu kan penghibur, lemah lembut, dan macam-macam. Jadi saya berpandangan atau mengimani bahwa roh itu ya ima, karena roh sendiri kan feminim secara bahasa ya. Ya itu sih. Kemudian juga kalau saya memahami roh itu lemah lembut, penghibur, itu lebih apa ya, lebih jelas kalau itu sosok ibu gitu. Nah sebenarnya saya pengen ya eksperimen, maksudnya supaya orang membuktikan apakah konsep Tritunggal ET itu benar, berkuasa atau enggak gitu. Biasanya ya diuji misalnya dengan pelepasan. Kalau pelepasan kan jelas sekali gitu. Kita bisa ini apa namanya mengadu lah. Jadi apakah
konsep Tritunggal ini bisa menang, cara khusus untuk melawan yang palsu. Jadi makanya kita kan banyak memetakan Tritunggal palsu gitu. Jadi kita adu sosok abah mereka, sosok ibu mereka, dan sosok anak lelakinya, bandnya. Dan mereka meniru ternyata kan. Mereka punya ketiga sosok itu. Di mana-mana ada itu. Jadi kita kayak membalik. Kita bercermin bahwa mereka meniru gitu. Jadi kalau niru berarti ya mereka ini niru dari sesuatu, dari mana gitu. Sedangkan abah dan ben sudah ada, jelas itu. Tinggal mother aja yang nggak ada, ima yang nggak ada. Terus kalau kita lihat di apa namanya, saya lupa bahasa di mana ya, tentang ima ya. Dulu di beberapa video saya bahas yang mem, itu kan ada alef, kemudian mem, dan apa itu ya, mata atau apa gitu. Aku lupa, bentar. Strong. Oh ini alef dan mem aja. Ini bukan ini sih. Yang ibu udah ada. Oh ini. Jadi yang im itu bersama. Kalau m yang alef tadi kan ayin. Kalau ini kan alef dan mem. Jadi ini alef. Alef itu kan yang terkuat. Biasanya saya per huruf bisa dianalisa. Jadi alfabet, buka alef. Ini di materi itu juga ada. Lalu buka mem ya. Nah, kalau kita lihat alef itu kan yang kuat, power, authority, strength. Nah, itu ada kuasa. Kemudian mem ini ada mighty juga, ada chaos. Nah, ini perempuan itu seperti ini, ibu ya secara khusus. Jadi punya kekuasaan, makanya dia seperti abah, punya kekuasaan. Tapi ini chaos ini, jadi simbolismenya air itu. Dinamis. Ya. Jadi makanya kalau kita lihat di PB ya, menghujat itu ya, dia menghujat apa ya, menghujat yang PB. Mana ini? Nah ini. Saya zoom. Hujat kepada manusia diampuni,
termasuk Yesus kepada Masiah itu bisa diampuni, tapi ini kepada roh tidak bisa. Itu kenapa? Karena chaos ini. Makanya kenapa saya percaya kalau itu ima itu karena Halo Mas Anjar. Karena kalau sudah marah itu chaos, bahkan anak pun nggak iso menundukkan gitu. Jadi kalau mau dikasih apa ya, paralelisme ya mirip kayak Theotokos, cuman sosoknya salah, Marianya itu yang salah. Jadi Yesus tunduk kepada imam. Tuh. Kenapa? Karena ayatnya bilangnya hujat kepada roh tidak diampuni. Padahal kan dia bisa minta ampun dengan darah salib. Kok nggak bisa? Di sini dosa kekal, nggak ada ampun. Itu yang jadi masalah. Berarti ada dosa yang tidak terampuni, yaitu kalau sosok imam chaos ini sudah marah, dia mati. Nah ini ada blood juga, bayangkan. Jadi nggak main-main ini. Dosa kepada Roh Kudus lebih tinggi, dampaknya lebih berbahaya. Jadi kalau keder menghujat Masiah itu masih bisa diampuni, tapi kalau mereka menghujat roh, lainnya sulit ya. Makanya kalau di mereka kan ada pemahaman bahwa Allah itu nggak punya roh. Jadi kalau dari kita kan mengakui Tuhan itu roh. Nah di mereka enggak. Jadi zat punya fisik, punya kaki, tangan, punya mata dan seterusnya, punya mulut untuk bicara, tapi nggak punya roh gitu. Makanya di video CP kan dia kesimpulannya kan itu patung gitu, karena nggak punya roh, punya fisik tapi nggak punya roh. Nah itu yang ya itulah perbandingannya itu ya. Jadi kembali ke sosok ini, makanya lebih menakutkan sebenarnya. Kalau Ima sudah cemburu, wah itu bahaya itu. Perempuan kalau cemburu bahaya. Itu. Anjar udah masuk ya? Halo Jar. Woi. Audionya dimatikan dia. Dia dengar aku nggak ya? Anjar. Kalau dengar ngomong. Tadi videonya muncul, sekarang dimatikan juga. Oh mungkin karena bandwidth. Nah itu. Atau ada chatting ya? Soundnya nggak dihidupin mas. Nah, nyalakan mic. mati lagi. Soundnya masih mati itu. Tak gunakan sumurung. Ya wes. Itu yang di pojok kiri bawah. Ini sih harusnya. Nanti ada join sih kalau masnya. Ada pertanyaan Jar?
Sudah lihat videonya belum? Soalnya masih mati mas, mic-nya mati. Mic-mu bisa dibuka, dinyalakan aja mic-nya daripada ngetik. Atau nggak ada mic? Kok pakai nggak ada headset ya? Oh, nggak ada mic berarti. Jadi pakai Ya wes. notebook gitu. Kalau tanya pakai chat aja berarti. Tak nyalakan chat ya. Kalau tanyalah. Oke ya. Jadi makanya saya lebih lebih takut dengan IMA ini, karena ancamannya di ayat ada bahwa darah Yesus itu seakan-akan nggak bisa menghapus dosa-dosa lain. Itu kan kita bisa mohon ampun, tapi kalau ini kok dosa kekal, tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ini. He who blasphemes against the set apart spirit, nah Roh Kudus, tidak ada forgiveness forever, sama. Kalau kita lihat tes kita coba ya, Markus 3 ayat 29. Markus 3. Ini kita pakai, saya tak tutup ya, saya pindah, rupanya menghalangi ya. Markus 3 ayat 29 ya, benar ya, benar. Oke, nah kita terjemahkan. Man, dia, den, bat, yet, dia yang, gitu bisa. Blaspheme, macamnya begini. Dan gadef, dia yang menghujat. Al, bring on, about, ini kata sambung. Ruho, nah ini roh. Jadi kalau di Ibrani kan ruah, kalau ini ruho. Jadi kalau di Ibrani A-nya itu di sini. Jadi ini ru. Nah di sini ada A-nya, ruah. Kalau ini dia bacanya dia sudah khat. O, ini bacanya O. Ruho. Ini apa? Nah ini D kudus, kados, ki, ds, kados, hudso. Nah, itu. Ya, kata dasarnya sama. Ki, d, sin. Nah, itu. Hudso. Nah, ini not, lo, lat. Kalau di Ibrani lo, tidak. For, ke, tidak ada. Nah ini sufknono, tidak ada remisi, forgiveness, repudiation, release. Jadi nggak ada olam ya, ini eternity, olam. But
condemnation. Nah ini kutuk ini. Condemn itu kan kutuk. Hu dia beda dengan Allah. Judgment, eternity lah ini. Jadi hujat kepada Roh Kudus itu dikutuk ini judgment selamanya, dihakimi selamanya. Makanya di sini tadi dosa kekal itu sama sih di Pesita, tidak ada perbedaan makna yang signifikan itu ya. Jadi dosa kepada roh ini lebih menakutkan. Bayangkan darah manusia ndak kayak nggak bisa menghapus. Makanya kalau kita lihat kejadian yang kejadian berapa sih, banjir itu loh, 6 apa ya, nah ini namanya 3 pakai kata ya, mana ya teh, nah ini rohku tidak akan berbantah dengan manusia selamanya. Jadi di sini roh itu capek, udah agak muak lah, mungkin tidak mau berbantah, dia tidak mau lagi menginsafkan, menegur, udah nggak mau. Akibatnya dia memberi hukuman kekal. Nah, ini seluruh umat manusia mati kecuali Noah itu kan. Itu. Jadi bayangkan kalau roh ini sudah marah, ya ini tadi memnya ini loh, chaosnya ini loh, yang chaos mighty menakutkan. Jadi makanya di sini dia ini marah, muak, tidak lagi berjuang dengan manusia, terus banjir besar. Gitu. Alasannya apa? Karena manusia itu daging. Gitu. Jadi kata daging itu simbolisme apa ya? Ya dosa lah itu. Jadi daging itu kan tubuh basar gitu. Kalau misalnya kita lihat kamus, mana flash ini, 1320. Nah ini kelihatan nggak ya, basar flash. Nah ini body gitu. Jadi tubuh. Jadi kalau orang rohnya itu dikendalikan dagingnya, dikendalikan tubuhnya, itu rohnya nggak bisa mendengar. Makanya di itu ada pemisahan jiwa dan roh. Nah, karena jiwa itu terhubung ke daging, jadi kalau lapar kita mudah marah misalnya, itu karena tubuh. Nah, makanya harus dipisahkan dengan roh. Jadi kalau kita punya roh, kita bisa sabar sekalipun kelaparan. Nah itu contoh. Jadi kita bisa evaluasi diri kita juga, kita itu masih daging atau tidak. Sesekali akan daging sih, pas jelas. Tapi setidaknya kan ada perbedaan. Kita bisa ngeroh lah gitu. Tidak terikat daging. Nah, itu jadi ini lebih menakutkan ini. Ya, ini bagus juga kalau kita bisa punya proyek-proyek terjemahan. Ini kampusnya perlu terjemahkan ini. Ini kayak gini, terus ini juga yang ARB
belum terjemahkan banyak. Kalau saya jelaskan Inggris ini kan nggak semua orang paham. Kalau misalnya ini diterjemahkan Indonesia bisa untuk awam, tapi di sini Inggris semua. Itu. Jadi lebih enak sih kalau bahan-bahan kita itu valid. Siapa bisa bantah loh ini. Itu ya, ada pertanyaan lagi? Anjar, ada pertanyaan? Chat aja. Karena aku telat, sorry. Oh, bisa ngomong loh. Aku telat tadi. Bisa no. Sudah lihat videonya? Yang ini, yang Di mana? Yang eksak mana? YouTube. YouTube ya. Boleh orang nonton. Ya wes. Lanjut. Ya, nanti tonton ya. Yang kekat ya. Ya. Ini 15 ditonton. Siapa yang like ini? Ya, itu jadi penjelasan tambahan untuk ekhat. Kalau yang apa ya? Itu sih kayaknya dari video bahasa itu aja. Kalau AHLB itu untuk semua Hebrew atau Aramaik atau apa? Hebrew aja, Pak. Atau ke kelas Hebrew aja ya? Nah, dan ini nggak semua kata modern Hebrew ada. Jadi misalnya ini kan kamus Ibrani modern atau Ibrani biblical ya. Ini kan kamus, Pak. Nah, di kuno itu nggak semua kata ada. Soalnya ada kata yang originnya nggak asli Ibrani. Jadi kalau originnya ini dari apa ya, loan word, kata pinjaman, itu tidak ada. Di Ibrani kuno tidak ada. Nah, kalau di Ibrani kuno nggak ada, kita nggak iso etimologi. Bedanya di situ. Maka di kamus Strong yang biblical Hebrew ini kita lihat originnya mana gitu. Kalau nggak ada ya mungkin di kuno nggak ada gitu. Terlebih kalau di sini nanti ada kayak Akadia atau Sumeria atau Semitik yang lain, kadang di Ibrani kuno nggak ada gitu. Jadi Ibrani kuno ini Semitik tertua. Di bahasa yang lebih modern, versi manapun itu bisa ada perubahan gitu. Tapi soal makna sama sih. Misalnya kata Ben itu kan anak lelaki, di Arab jadi ibnu, tapi bet dan nunnya masih ada itu.
Jadi bandnya masih ada karena Semitic. Jadi kalau pakai etimologi kuno masih bisa. Ya kayak tadi kita bahas ini khat. Di Ibrani kuno khat itu unity. Di Ibrani biblical ada alefnya. Kemudian di Arab ada ahad. Kemudian tambah lagi waf. Jadi wow kan apa? Wahid. Mana tadi videoku? Nah ini mana ya? Nah ini tauhid. Ini apa ya? Ahad. Ini wahid. Ini alif. Kemudian ini khat. Aku ada sih software ya. Di materi itu ada. Ntar. Coba dicari Ibru. Kok Ibru Arab. Arab Islam. Ada software enggak ya sini? Tidak ada. Oh ini ada. Tauhid bacanya. Kalau di sini saya buka, bentar ya. Arab. Linux semoga bisa. Nggak bisa. Oh ya tak pakai ini pakai Windows. Oh bisa. Nah ini alef. Sana ya. Alif. Nah ini bisa dengar Pak? Dengar. Ba. Alif. Nah alif, ba. Ba. Nah itu khat, ha. Nah ini khatnya itu ahad itu ini ha. Nah di Arab ada mirip jim itu apa ya? Mungkin gimel. Ini G. Ini mirip banget, beda titik dok. Jadi dulu ada apa ya, kesepakatan untuk nambah titik. Jadi di kuno ndak ada ini, titik ini ndak ada. Nah, ini kho. Ini mungkin nggak tahu kalau di Ibrani kayak ini. Ibrani ada kho. Nah, ini ndak ada ini. Jadi memang ada beberapa yang nggak ada. Kayak ini apa ini? Harusnya sade ya di Ibrani. Sod. Glot. Ini ndak ada Ibrani. Nah di Arab ada gayin. Ini ayin, green, bacanya kayak gr, kalau didengar kayak gr, green. Nah itu. Terus sin,
Sin yang H ini sin, shin, sin, Yesua pakai yang atas ini. Kalau kita lihat Arab, bentar ya, mana Arab? Nah ini kalau copy, ini ada, aku lupa ini ada Arab, bisa nggak ya? Kusum. Nah ini yod. Ini yod. Jadi kalau perhatikan ya, gede amat ini. Oh, nggak bisa diperkecil. Ya. Nah ini tuh ini sama kan? iya, Nah iya, sama ini Z Yod Yesua. Nah ini sin. Nah, sin. Nah ini sin. Ini sin, ini sin. Jadi bukan titik 3 gitu. Ini sin. sin, Ini waf W. Jadi kayak di Ibrani waf itu bisa U, dibaca U atau sebagai vokal U. Ini kayaknya itu jadi vokal di sini. Jadi yang ini wow. wow, wow, Ini wow. Nah yang terakhir itu ayin, kayak angka 3 kebalik. Nah ini biar kelihatan. Nah ini sama kan? ain, Kalau gayin kan ada titiknya di atas ini. Nah ini. ain, Jadi jot sin u a iswa gitu. Bukan isa, beda. Tuh. Makanya kalau pakai teks gini bukti teksnya susah dibantah. Dulu Bambang Nursena ngomong itu dulu seminar di UKDW bilangnya Isa Al-Masih jadi jembatan Islam Kristen. Ini kan Dobos, BN Dobos. Karena ininya Yesua. Ini Yesua, ini nggak ada Isanya. Dia nipu gitu. Dia takya, Bambang Nursena takya. Itu ya Yesua ini. Terus di YouTube juga banyak itu videonya Yesua itu. Kalau kita cari muncul kayaknya. Oh alah kebote. YouTube.
apa ini? CP, Christian Prince. Apa tadi? Yosua. Kita pakai huruf Ibrani. Nah ini tulisan Yesua ini, Yesua Al-Masih ini. Jadi yang double siapa? Ini terjemahan model Arab nggak ya? في الكتاب المقدس يعلن الله أن Oh iya ini Matius 1 ayat 1. Jadi ini membaca ini. المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل Yesua di sini. هذا العالم وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا. Arabnya bacanya Yesua, bukan Isa. Jadi secara fakta pun bunyinya Yesua. Itu ya, itu Arab modern. Jadi dia baca, aku nggak tahu dia baca Al-Muqaddas atau apa ya. Ada beberapa versi Arab, terjemahan Arab, yaitu itu bukti teks. Kalau gini kan jelas. Kalau di Ibrani modern ya ini Yesua. Jadi Ibrani modernnya ini. Nah ini beda dengan mana tadi? OJ kan nih. Kalau kita ini ya Orthodox Jews untuk Matius. Nah ini dia pakai Yosua. Itu. Jadi Brit-Kadasanya Orthodox Jewish beda dengan Brit-Kadasa yang Yesua. Dengan Delis ini beda. Ada yodnya di Yehosua. Makanya dia nulis ini. Itu ini MC yang nyekek. Itu. Apalagi ya? Ya itu sih. Kalau mau belajar Arab ada si materi itu juga banyak. Software-nya juga ada tadi. Tauhid. Ya. Apalagi ya? Yang lain ada pertanyaan? Oke, online nggak nih?
Oke, menyimak nggak? Hah? Nganter barang. Oh, ngantar barang. Kerja keras ya? Iya, sampai malam, sampai subuh. Ngesben. Kan sehat. Uteknya kan sehat. Apa? Seneng deh. Hah? Seneng atine. Oh iyalah ya. Nah, iya. Dia obatnya turun nggak dosisnya? Udah turun. Udah turun 2 bulan. Oh. Tapi masih ya sekarang ya? Masih. Disuruh sampai apa? Kata 6 bulan, Pak. Oh. Coba aku disini ngombe obat karena ya tetap sehat ya. Ketok sehat. Udah obatnya mandek edan. Aku pernah lihat apa jemaat gerejaku ya wis stres sih. Terus dijodohke kan. Nah, pas nang omahe sing wedok kumat. Nesu-nesu. Akhirnya diputus, keluarganya nggak mau. Terus kita akhirnya mati apa piye. Saking stresnya. Berdiri. Nah, itu nggak tahu. Kan kadang ngono ki nggak mau makan. Iya, bener. Nggak mau makan, kurang nutrisi, terus sakit lambung iso kritis. Aku dulu Iya. juga gitu, nggak mau makan dan nggak ada yang dimakan. Menderita men. Lah nggak kerja mau makan apa? Oh, Nggak ada yang bersemangat, malah dicaci maki. Curhat malah dicaci maki. Ya, sekarang sudah berlalu. Nggak semenderita dulu. Beda maksudnya deritaan. ragam ya. Sekarang bebannya lebih besar sih. Cuman kan tenaganya wis beda. Mentalnya luwih. Mentalnya lebih Mentalnya sehat. luwih ketoto. Heeh. Terus lebih lihai untuk apa ya, pengalian lah. Selain karena pelepasan ya. Jadi gangguan mentalnya ya mau nggak mau berkurang. Makanya kan sayang itu yang nggak mau pelepasan. Rugi. Ya. Cici ada pertanyaan? Aku keputus-putus ya, nanti lihat videonya lagi nanti. Oh ya, ya nanti tak edit kan. Ya, aku putus-putus. Aku ya rekam kamera juga untuk cadangan. Ya kalau ada waktu ya sempatkanlah sih baca-baca ini. Kalau toolnya ya tadi untuk software itu Kipos ini. Ini Kipos. Ini jar, kamu install ini jar. Kipos tadi apa ya? .org ini. Kipos.org. Atau Windows juga ada. Ada banyak itu. Ini Windows ada, Linux bisa, Windows 32 bit, 4 bit bisa. Itu kayak debot itu. Engine-nya sama sih Pak, tapi beda ini, beda package, beda yang ya bikin beda. Kalau library-nya sama, ini kan juga The Sword, jadi modulnya ini sama.
ini. Jadi engine-nya ada yang enggak. Jadi pokoknya satu engine tapi beda package. Jadi engine-nya sama, library-nya sama, tapi cara nampilkannya beda-beda. Itu sih. Kalau yang Kipos ini open source, yang The Word aku nggak tahu. Aku nggak tahu dia open source nggak. Mungkin enggak ya. Nah kalau Pesitanya ini, Pesita in Hebrew Block Script 1905. Jadi ada versi lain, Kaborus Text. Aku nggak tahu bedanya seberapa. Kaborus, salah atau enggak? Kaboris. Nah ini Pesita versi lain, beda edisi maksudnya dengan yang 1905. Jadi beda edisi. Ya kayak Tanak juga ada dua versi. Kalau Tanak aku pakai punya si Andi itu, yang dia cetak terus aku diberi itu. Mana ya? Torah